Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lensi Salsabila Nada Sabah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan mereview film. Dan film yang saya pilih yaitu film yang berjudul Bumi Manusia. Film Bumi Manusia merupakan adaptasi novel karya Pramoedya Anantatur berjudul Bumi Manusia juga. Digarap Hanung Bramantyo bersama rumah produksi Falcon Picture. Film Bumi Manusia pertama kali rilis di bioskop pada tanggal 15 Agustus 2019. Pemeran Bumi Manusia yang pertama yaitu ada Iqbal Ramadan sebagai Minka, Mawar Dejong sebagai Analis, Saino Febrianti sebagai Nyai Ontosoro, Giorgino Abraham sebagai Robert Malema, kakak Analis, Jeremy Cornia sebagai Robert Surhoff, teman Minke di HBS, Brian Domani sebagai Jan Daperts alias Panji Darman, Ayu Laksmi sebagai ibu Minke, Peter Streck sebagai Herman Malema yaitu ayah Analis. Film Bumi Manusia ini mengisahkan tentang pemuda Jawa bernama Minke yang belajar di sekolah untuk orang-orang Eropa yaitu HBS. Orang-orang Indonesia yang boleh bersekolah di HBS hanya dari kalangan ningrat atau pejabat. Minke sebenarnya bukan nama asli. Ia mendapat julukan Minke yang merupakan plesetan dari kata Manki yang berarti monyet. Nama asli Minke sendiri adalah Tirto Adi Suerjo. Minke jatuh hati pada Analis yang merupakan anak Nyai Ontosoroh. Namun Nyai Ontosoroh berstatus sebagai istri simpanan orang Belanda, yaitu Malema. Kedudukan Nyai Ontosoroh tersebut dipandang rendah, bahkan kala itu disamakan dengan hewan peliharaan. Di sisi lain, pertemuan dengan Nyai Ontosoroh justru membuka pandangan Minke tentang dunia Eropa. Nyai Ontosoroh memperhatikan perlawanan terhadap penindasan yang membuat Minke kagum. Perlawanan Nyai Ontosoroh mulai terlihat saat status pengasuhan Analis digugat pengadilan kolonial. Hubungan Minke dan Analis juga mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya ayah Minke yang merupakan seorang bupati. Minke dan Analis pun harus berhadapan dengan hukum bangsa kolonial saat memperjuangkan cinta mereka. Nah, begitulah cerita singkatnya. Dan menurut saya, film Bumi Manusia sedang mengkritik dan menyadarkan kita bahwa saat ini kita masih di bawah dominasi Barat dalam segala hal. Namun sadarkah penonton jika tidak hati-hati menontonnya, film ini masih di bawah bayang-bayang nilai-nilai Barat? Pertama, film pemberontakan terhadap ketidakadilan hukum Belanda, tapi sadar atau tidak sadar film ini masih menggunakan definisi, nilai dan ukuran yang dianggap baik oleh orang Belanda sendiri. Itu bisa dilihat dari pemeran utamanya yaitu Pribumi yang memiliki tipikal wajah Indonesia. Minke kecil memang kental wajah Pribumi, tapi saat dewasa sutradara tidak berani memasang pemeran wajah Pribumi. Iqbal Ramadan berwajah coklat cenderung putih bersih, hidung mancung dan bibir tipis sebagaimana ciri natif. Ino Febrianti yang memerankan Nyai Ontosoroh juga demikian. Yang memamerkan Gundi Pribumi memiliki garis-garis wajah Indonesia seperti berkulit putih, mancung dan perawakan tinggi. Pramoedya menggambarkan Nyai Ontosoroh memang berkulit kuning langsat namun tidak ada deskripsi tentang hidung mancung. Sanikem atau Nyai Ontosoroh muda diperankan Amanda Khairunnisa yang juga berbaras Indonesia. Kedua, setting di era pra-kemerdekaan menyebabkan penonton membutuhkan energi lebih untuk menerjemahkan teks-teks Pramoedya yang berada di dalam film. Terpaksa, film menyuguhkan adegan-adegan yang masih mencerminkan kuatnya dominasi Belanda dalam kehidupan sosial Minke. Hasilnya adalah sikap Pribumi yang setengah-setengah dalam melawan hegemoni Belanda. Yang ketiga,
detail adegan lain yang mendukung argumen tentang perlawanan setengah-setengah terhadap Belanda, yaitu saat Nyai berbicara berapi-api membenci Belanda dan menolak hukum Belanda dengan keras. Namun pada saat bersamaan, kamera mengarahkan pada makanan yang sedang dimakan, yakni kentang dan daging yang merupakan makanan pokok orang Belanda. Keempat, film ini tidak menggambarkan intelektual Minke sehingga menyederhanakan definisi kehebatan Minke hanya dari sudut pandang orang Belanda yang menganggapnya hebat dan ranking 1 di HBS. Saya melihat hanya ada satu kecerdikan yang ditunjukkan dengan jelas, yakni saat ia menerjemahkan pidato ayahnya di hadapan Belanda yang semula menyanjung Belanda kemudian merubah isinya menjadi mengangkat harkat pribumi. Saya menganggap ini adalah upaya perlawanan dominasi oleh pribumi yang sempurna. Namun sayang, adegan ini seolah berhenti begitu tanpa ada relasi jelas dengan adegan lain. Sementara itu, kecerdikan tulisan Minke tidak secara gamblang didefinisikan. Hingga pada akhirnya nilai kebaikan hanya ditentukan dengan sanjungan orang Belanda saja. Begitulah review film Bumi Manusia ini menurut saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.